Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Menikmati hidup. Alia tersenyum manis lalu memutar duduknya ke arah berlawanan, agar bisa duduk berhadapan dengan suaminya yang sudah marah itu. Turun Alia, tegas Daniel tak mau hanyut terbawa suasana. Iya, nanti kita turun, makan mangga dulu lah, Dedi. Rayu Alia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya lalu menjangkau satu buah mangga di dekatnya. Baru Alia mengupas mangga, saliva Daniel sudah berkumpul semua tak tahan ingin makan. Pantas bocil ini senang memanjat pohon mangga. Ternyata memang mangga yang dipetik langsung dari pohonnya memang lebih enak. Batin Daniel mengunyah sepotong mangga yang diberikan Alia. Menikmati rasa manis itu dengan penuh sensasi. Dedi, jangan tebang pula pohon mangga ini, kata Alia yang tahu akan apa yang terfikir oleh pria dewasa itu. Jika kamu masih memanjatnya, akan aku bongkar dengan akar-akarnya. Ancam Daniel tetap saja tak punya toleransi untuk Alia. Karena bagaimanapun, memanjat itu sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Ih, Dedi selalu aja gitu, gak pernah biarin Alia melakukan apa yang Alia suka kayak papa. Suara sendu Alia. Bukan gak boleh, Al, tapi ini sangat berbahaya, nasihat Daniel. Dia mengerti perasaan Alia, tapi memang apa yang diinginkan Alia selalu berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena itu Daniel melarangnya. Sama aja, suara kecil Alia lalu melangkah dan langsung melompat dari atas pohon ke tanah. Astaga, Daniel memegang dadanya. Jantungnya hampir copot melihat Alia yang melompat dari pohon setinggi itu. Daniel masih melongo melihat Alia yang sekarang berlari melewati halaman lalu masuk ke dalam rumah. Pertanda tidak terjadi apa-apa pada fisiknya setelah melompat dari pohon mangga yang tingginya hampir 3 meter. Daniel turun dari pohon mangga dengan pelan lalu berjalan sambil terus geleng kepala. Tak percaya istri kecilnya sepandel itu. Kemana lagi dia? Daniel memijat pelipisnya merasa pusing melihat Alia yang sudah hilang lagi entah kemana. Alia, sekarang kita sarapan. Ajak Daniel menghampiri Alia di ruang santai yang menonton televisi. Alia, kamu tidak mendengar Daddy. Tegas Daniel meratap Alia yang berbaring di sofa itu. Enggak, jawab bocil itu merajuk karena terus diomeli Daniel sedari tadi. Ya sudah, jika kamu tak ingin ikut Daddy ke mall siang ini. Senyum penuh kemenangan Daniel memutar langkahnya menuju meja makan. Hah, Daddy, Alia, ia mau ikut. Suara manja bocil itu memeluk Daniel erat dari belakang. Sarapan sekarang, senyum hangat Daniel terus berjalan dengan Alia yang memeluknya. Sesampai di mall, Daddy mau beli apa? Kepo Alia yang berjalan dengan sebelah tangan digenggam Daniel. Beli CD, bisik Daniel di dekat telinga gadis pendek itu. Ah, udah robek ya? Tawa gadis nakal itu menutup mulut saat mereka berjalan di tengah keramaian orang-orang. Kamu tidak tahu kalau belum selesai, pria dewasa itu mengucapkan kata sakralnya, Alia sudah langsung menjawab. Iya besar, Alia pernah lihat, kata gadis polos itu yang membuat Daniel terperanjat. Kapan? Tanya Daniel serius, niatnya sih bercanda. Tapi kepolosan istrinya membuat Daniel diam tak menyangka. Di toilet, jawab Alia belak-belakan membuat Daniel tertawa spontan. Kau ingin merasakannya, goda Daniel. Enggak, takut, ngeri Alia dengan segala pikiran liarnya. Daniel dan Alia naik menggunakan eskalator menuju lantai atas mall. Sudah lama sekali Daddy tidak jalan santai Al. Cerita Daniel merasa senang saat akhirnya dia bisa keluar dari dunia kerja yang begitu memusingkan kepala.
Kapan terakhir kali? Tanya bocil yang memeluk lengan Daniel itu. 5 tahun lalu, jawab Daniel. Hah, berarti selama 5 tahun ini Dedi cuma kerja dan kerja, kaget Alia yang diangguki Daniel. Buat apa kaya sih Dedi kalau nggak pernah menikmati hidup, pendapat Alia. Dedi tahu Al, menikmati hidup itu penting tapi Dedi bingung dengan siapa Dedi harus menikmati hidup. Rasanya sangat sakit Al saat orang bersama kita hanya untuk memanfaatkan kelebihan kita. Kata Daniel mengajak Alia membeli es krim. Itu sebabnya Dedi memanfaatkan wanita. Wanita itu balik, kekeh Alia bukannya cemburu tapi Alia malah geli. Iyalah kan simbiosis mutualisme, Daniel ikut terkekeh menjawab pertanyaan Alia. Ini makanlah, Daniel memberikan es krim pada Alia. Dedi nggak mau, tanya Alia yang sibuk menjilati es krim sambil berjalan. Kamu saja, kata Daniel yang tidak begitu menyukai es krim. Dedi nggak usah bingung lagi mau menikmati hidup sama siapa. Kan sekarang ada Alia, kata Alia tersenyum menatap Daniel yang akhirnya mencintainya. Berjanjilah pada Dedi Al bahwa kamu tak akan meninggalkan Dedi karena alasan apapun. Suara sendu Daniel mengingat betapa hancurnya dirinya saat ditinggalkan Bella 5 tahun yang lalu. Janji, kata Alia langsung mengangkat kelingkingnya yang dibalas Daniel dengan senyum hangat. Dedi bisa nggak kita nggak terlalu formal, pinta Alia entah mengapa Alia merasa mereka seperti terlalu kaku. Maksud kamu apa Al? Bahkan dari semua wanita yang pernah bersama Dedi hanya pada kamu Dedi seterbuka ini, jawab Daniel. Dedi, sepasang kekasih itu memang harus saling terbuka dan kita harus menjadi diri kita sendiri agar pasangan kita bisa menerima kita apa adanya, jawab Alia realistis. Maksud kamu? Daniel semakin bingung dengan pernyataan istri kecilnya. Intinya tampil aja apa adanya. Kalau memang cerewet ya udah jadi cerewet aja. Gak usah menutup diri karena sejatinya orang yang benar mencintai kita akan menerima kita apa adanya. Jelas Alia yang membuat Daniel cukup paham maksudnya. Jadi itu alasan kamu tetap bandel walaupun sudah menikah. Senyum Daniel menatap Alia. Bukan bandel Dedi, emang aslinya Alia begitu pernyataan Alia. Mungkin Dedi sedikit merasa aneh dengan kebiasaan Alia yang sangat jauh berbeda dari wanita lainnya saat kita hidup berdampingan. Tapi memang begitulah Alia yang sebenarnya sejak dulu, jelas Alia. Jadi menurut kamu pasangan yang awet itu adalah mereka yang tampil apa adanya bukan sama merubah kebiasaan agar satu sama lain nyaman, tanya Daniel balik. Dedi sayang, pasangan itu pelengkap bukan pembanding, tatapan penuh cinta Alia yang membuat Daniel baper. Kenapa kita nggak ketemu sejak dulu aja sih Al? Gemas Daniel menggandeng istri kecilnya. Nggak boleh lah, jawab Alia. Kenapa? Heran Daniel. Kalau kita ketemu sejak dulu mana mungkin. Dedi udah tamat kuliah terus kerja Alia masih SMP. Jawab Alia yang membuat Daniel terkekeh geli membayangkan melakukan itu dengan anak SMP.
Au, sakit Al, rengek Daniel saat Alia menjitak kepalanya. Pikirannya tolong dikondisikan Om, ketus Alia. Kamu tahu aja apa yang Dedi pikirkan, malu Daniel dengan pikirannya sendiri. Sayang, jadi istri itu bisa dianggap sahabat sama ibu juga, tanya Daniel yang merasakan itu dia dapatkan dari Alia. Iyalah Om, kamu kudet banget sih, jawab Alia matanya mulai menari saat mereka memasuki lokasi toko pakaian. Kalau begitu perlakuan Dedi seperti itu juga Al, pinta Daniel yang selama ini tak pernah merasakan hal seperti itu. Sedari dulu bagi Daniel punya pasangan hanya untuk mencurahkan perasaan serta sebuah status, bukan tentang kebahagiaan yang saling melengkapi. Iya Dedi sayang, gemas Alia mencubit pipi Daniel yang sepertinya sangat penasaran dengan mencintai versi terbaru. Pembicaraan panjang lebar mereka cukup merubah keadaan serta rasa antara mereka yang akhirnya bisa saling berbagi dan akrab tanpa sebuah batasan. Dedi jadi mau beli CD, kekeh Alia bertanya. Enggak lah kan di rumah banyak, enggak kepake lagi. Jawab Daniel malah sibuk melihat bikini di etalase. Woi, mata Dedi ya, geram Alia menamparkan lengan pria dewasa yang sibuk melihat benda-benda sakral milik perempuan. Hehehe, beli yuk Al, Dedi ingin melihat kamu memakainya, tunjuk Daniel pada bikini warna hitam. Ayo, kapan kita berenang di kolam lantai 3? Semangat gadis polos itu saat ingat kolam renang di lantai paling atas rumah mereka, tanpa tahu apa yang difikirkan suaminya itu. Hufet, kamu kapan siapnya sih Al? Aku tidak sabar, batin Daniel menarik nafas panjang. Mungkin ini karma untuknya yang dulu setiap hari selalu bermain wanita setiap malam. Giliran udah punya istri malah disuruh tahan. Ayok makan Dedi, lapar, keluh Alia merasa lelah. Kenapa sih Al nggak minta bodyguard bawa belanjaan kita aja, heran Daniel. Kenapa Dedi capek? Biar Alia yang bawa semuanya aja, kata Alia meraih beberapa paper bag di tangan Daniel. Bukan begitu kan berat, Daniel tidak mau Alia membawa semuanya. Dedi walaupun berat kita kan happy, senang Alia menenteng paper bag di tangannya. Iya sih, kata Daniel mengangguk sambil tersenyum, ternyata begini rasanya jalan bersama orang yang mencintai kita dengan tulus. Mau makan apa sayang? Tanya Daniel setelah mereka duduk di salah satu restoran. Sama aja kayak punya Dedi, jawab Alia menatap orang di sekitarnya yang begitu ramai. Al, kamu pernah punya pacar? Tanya Daniel menatap Alia lurus. Daniel merasa Alia tak asing, bahkan sangat mengenal dunia percintaan. Pernah, itu mantan pacar Alia, tunjuk Alia pada seorang pria yang tersenyum menatap mereka. Daniel mengedarkan pandangannya mencoba mencari sosok yang Alia tunjuk. Daniel kaget bahkan langsung insecure saat Alia menunjuk seorang vokalis muda yang sangat tampan dan modis yang tengah bernyanyi di atas panggung. Biasa aja ekspresinya Dedi, tawa Alia melihat wajah insecure Daniel. Beneran Al itu mantan kamu? Tanya Daniel dengan suara kecil meminum jusnya dengan perasaan tak menentu.
Enggaklah, Alia nggak suka sama anak band beserta jajarannya sejak dulu. Pernyataan Alia yang cukup membuat Daniel tercengang. Bukankah anak band dan jajarannya sangat digilai para wanita, tapi mengapa Alia malah tidak suka? Kenapa? Pertanyaan spontan Daniel. Playboy, jawaban singkat, Alia memakan steak dagingnya. Jangan terlalu membenci sesuatu nanti malah dapat kebalikannya atau justru benci jadi cinta, jelas Daniel dari pengalamannya. Ya karena itu, Alia malah dapat kebalikannya, benci Playboy dapat suami Casanova. Alia berbicara sambil terus melahap makanannya karena lapar. Hahaha, mantan Al sekarang sudah tidak jadi Casanova lagi, jawab Daniel tertawa sampai hampir tersedak. Istri kecilnya terus terang sekali saat bicara. Alia percaya sepenuhnya kok sama Dedi, tapi jangan pernah mengkhianati kepercayaan Alia karena itu sifatnya kaca, jawab Alia yang membuat Daniel meneguk selaiva. Tidak ada kesempatan kedua dalam kamus hidupmu Al, kaget Daniel saat mendengar isyarat Alia yang tak lain menjelaskan makna sebuah kepercayaan yang tidak bisa dikhianati. Tidak ada tawar-menawar untuk sebuah kesetiaan Dedi. Sekali tidak setia maka tidak akan pernah setia, tegas Alia menatap Daniel seolah memberi benteng. Khilaf itulah manusia. Jika kesempatan kedua tidak ada, kapan seseorang akan mempunyai kesempatan untuk belajar dari kesalahannya, ucap Daniel menatap istrinya yang sedang dalam mode serius. Kesempatan kedua hanya ada untuk kesalahan dalam berpikir dan bertindak, bukan untuk hati. Selingkuh itu kata hati bukan kata pikiran, jelas Alia secara transparan. Orang apabila dalam hatinya sudah pernah terbesit untuk selingkuh, sampai kapanpun itu akan tetap seminimnya, walaupun tak ikut fisik hatinya akan tetap selingkuh. Jelas Alia yang sampai kapanpun memang tak bisa menerima sebuah perselingkuhan. Jadi apabila Dedi melakukan hal itu, kamu akan meninggalkan Dedi? Tanya Daniel to the point, ingin tahu prinsip Alia dalam berhubungan. Jika Dedi selingkuh, bukan Alia yang meninggalkan, tapi Dedi yang meminta Alia pergi dengan mencari seseorang untuk menggantikan posisi Alia. Alia sangat transparan sampai Daniel merinding dibuatnya. Alia sengaja berbicara begitu pada Dedi, karena sejujurnya hati Alia masih ragu Dedi bisa sepenuhnya berubah. Serta Alia juga takut cinta masa lalu Dedi lah yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Batin Alia menatap Daniel yang juga menatapnya dengan lurus. Dedi berjanji Al akan selalu setia dan menjaga kepercayaan yang kamu berikan, tapi tolong juga jaga perasaan Dedi, pinta Daniel yang diangguki Alia. Bersambung.